artinya mindset kita kan harus dirubah. Mindset kita itu harus ada perubahan ketika dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Makanya saya bertanya yang lebih dasar, hakikat dari kurikulum merdeka itu seperti apa? Kan kalau di kurikulum 2013 itu sudah jelas-jelas terima kasih, ada pertanyaan bagus sekali ya. Yang pertama kan kurikulum merdeka, kita belajar merdeka dan ini tuh di antara rekan-rekan yang sudah melakukan kurikulum merdeka, semua ya. Tapi kalau depan, kita sebagai guru ketika menerapkan kurikulum merdeka di kelas seperti apa sih sampai maksudnya membedakan karena itu kan bukan hakikat, ada hakikat cinta kata analisisme ini hakikat kurikulum itu esensinya betul karena kita jangan melatah hanya karena kata-kata. Kita kadang-kadang nggak suka kalau misalnya wah yuk Islam karena ada maaf selama itu belum Islam apa ini jangan bukan begitu. Ya bukan mindset betul mindset yang dibangun oleh kita. Dan saya pikir Pak Febi ketika sudah sekolah penggerak, mindsetnya akan berbeda di sekolah itu. Dan itu tidak bisa hanya sekolah orang, komunitas yang dibangun. Coba dari kurikulum merdeka dirasakan yang paling membedakan dengan yang sebelumnya apa? Kalau Pak Febi dulu, Pak Febi. Nah, dari ini kan saya juga. Dan dibedakan. Ya. Yang saya ketahuinya dari guru penggerak yang membedakan antara kurikulum biasa dan di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya, kompetisi profesional. Kemudian di proses pembelajaran ada yang namanya asesmen di awal, kemudian tes dan di akhir ada refleksi dan umpan balik. Kemudian ada kesepakatan kelas sesuai untuk membangun budaya disiplin positif. Kemudian ada restitusi, kemudian ada coaching dan sebagainya. Kita isi tadi. Oke. Iya. Baik, saya coba untuk buka mudah-mudahan bisa. Untuk karena dengan satu slide mudah bisa memahami tentang kurikulum merdeka. Ini. Insya Allah dengan satu slide ini mudah-mudahan bisa kita sama-sama bisa memahami kurikulum. Ini satu materi yang pernah saya sampaikan di beberapa sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi, apa esensinya dulu? Esensi kurikulum merdeka itu kata merdeka itu betul-betul merdeka. Di mana guru punya sekolah punya kapasitas untuk mendesain kurikulumnya sendiri. Seperti tadi saya contohkan, misalnya untuk kelas, misalnya di IPA materi ini mau dipakai semua dan bisa berbeda dengan yang lain. Ya. Kenapa? Karena ada capaian pembelajaran atau CP-nya. Kemudian materi esensial nih. Yang ada esensial yang penting.
Tadi kalau misalnya diferensiasi, kemudian ada refleksi, ada praktik baik, itulah praktek di dalam pembelajaran yang mendukung dalam program kurikulum merdeka. Nah, kaitannya dengan secara regulasi yang bidang antara mereka di sini. Jadi untuk membangun suasana sekolah itu ada 4 hal. Satu, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada budaya sekolah, ada panduan proyek. Kalau ibu dan teman saya melihat intrakurikuler biasa. Intrakurikuler proses pembelajaran sehari-hari di sekolahnya. Dan hal yang membedakan di awal itu dari kurikulum mereka ada asesmen, diagnostik, ada formatif, walaupun sebenarnya gitu-gitu kayaknya. Formatif ya sudah seharian, itu sudah biasa. Sumatif ya biasa per semester atau akhir. Nah yang waktu itu diagnostik, ada diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Jadi bisa kita mendiagnosis di awal itu, gitu. Nanti lainnya kita kalau KPB itu berdiferensiasi dan belajar diagnosis dulu. Dan patokan dari intrakurikuler adalah capaian dari CP. Ini yang pertama BSKHP 033. Sekarang sudah ada revisi yang terbaru. Nanti bisa dilihat yang terbaru. Ini yang membedakannya. Dan CP pembelajaran langsung ke TP tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya, alur. Inilah yang kemudian disebutnya menjadi komposisi silabusnya. Makanya ketika sekarang ada satu versi mengatakan tidak perlu ada lagi program tahunan, program semester, sudah terlalu dalam ATP. Kalian itu sudah jelas. Ini diberikan di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9, di fase D tidak ATP. Baru ada modul ajar. Modul di dalam kursus modul ajar itu berbeda dengan modul kerja kita. Mungkin ada yang sekolah terbuka, Bu Haji tadi ya. Karena ada modul ya, modul ajar, modul belajar, paket. Itu beda. Kalau modul ajar itu atau MK lah sama dengan RPP lah gitu, pembahasannya modul ajar. Jadi secara kalau dilihat dari kadang hampir sama, cuma memang lebih mudah dan lebih sederhana menurut saya. Gitu. Untuk di kurikulum merdeka, ini ekstrakurikuler. Dan di ekstrakurikuler ini tidak terlalu banyak berbeda di ekstrakurikuler. Di pembiasan yang berbeda. Nah, kalau di sini hal yang paling membedakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 adanya penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu proyek P3, P5 tema. Dulu ketika ada pembiasan karakter ya, ingat kan di silabus menerangkan kejujuran dimasukkan karakternya ya, jujur, disiplin. Ada tidak di silabus? Di RPP ada. Tapi ada tidak alokasi waktunya? Tidak ada. Nah, di kurikulum merdeka ini ada alokasi waktu sama seperti intrakurikuler, ada jamnya. Ada yang mengajar P5 di sini, SNPI. Nah, ada jam ngajarnya kan, bukan hanya tertulis. Cuma patokannya bukan modul aja tema, modul project. Kalau di kelas dia ngajar para muridnya sama. Saya kata Pak Haji, Mbak kalau dia ngajar dulu, ayo model aja begitu kan, sama. Cuma patokan yang kita jadikan dasar untuk ngajarnya adalah CP, capaian pembelajaran. Dan saya terima kasih nih kemarin ada yang saya hebat Pak. Saya nggak minta belum masalah administrasi Pak PS nggak administrasi terus ngajar kelas 8 terus kurikulum merdeka untuk tahu secara tangan dari pengawas masuk hebat sekali nggak ada nanti silakan bisa berbagi untuk perangkat segala macam. Jadi kalau dilihat dari perangkat ya kadang-kadang ada masalah-masalahnya. Tapi esensinya yang saya tangkap Bu Bunce ya, saya rasa di pemerintah kita sebagai guru ya dengan nanti bisa dengan Pak Diklinya dengan harus musyawarah menguatkan komunitas NGP di sekolahnya. So kita mau 3 tahun di fase D itu mau seperti apa nih CP ini tuh mau yang Al-Quran mau di sini berapa jam kita yang mengatur. Beda dengan dulu kan, dulu waktu belajar agama
kelas 7 1.1, 1.2, 1.3 begitu kan? Sekarang tidak ada. Itulah makna sesudah merdeka, kurikulum merdeka, kita boleh mengatur sendiri. Kira-kira kitanya mau atau tidak nih membuat semacam kurikulum sendiri, buat kurikulum sendiri, mengembangkan kurikulum sendiri. Itu sudah pengembangan kurikulum jadi kalau dalam kuliah ini sudah masuk dalam kurikulum. Makanya jujur ketika ada program sekolah penggerak, teman-teman yang punya pengajar guru penggerak daftar sekolah penggerak jadi menjadi fasilitator di sekolah penggerak. Rata-rata yang dapat itu teman-teman yang berbasis dari sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum gabungan antara kurikulum Mendikbud dengan mandiri, sekolah alam, sekolah global. Jadi dia terbiasa mengembangkan kurikulum. Nah sekarang setelah misalnya sekarang sudah berjalan nih. Nah untuk yang angkatan pas dia akan datang, kalau kita mau mendesain itu silakan. Ibu bapak punya kewenangan untuk mendesain. Misalnya di dimensi akidah, kan rukun iman saja tidak disebutkan satu kedua ketiganya kan. Nah, silakan. Orang mau ngomong iman kepada hari akhir dulu, baik sama kayak harus sebutnya. Misalnya mau akidah dulu nih mau dituntaskan, tidak apa-apa. Terus lihat materi-materi esensial di kurikulum merdeka yang lebih esensial. Agama apa esensial semuanya. Saya nggak ada yang tidak esensial. Itu maksudnya mungkin yang lebih pada sesuai dengan masyarakatan. Ya. Saya dulu pernah ada sebuah sekolah ketika dia sekolah ketika ada yang ini latihan untuk sholat jenazah. Karena anak itu diharapkan ketika masyarakat yang meninggal, anak digiring ke masyarakat untuk sholatkan mayit. Bisa diterapkan. Jadi praktek langsung. Jadi untuk di kurikulum merdeka yang paling dominan beda itu hanya ini kejadian dan di penguatan P5. Coba sebelum kurikulum merdeka ada tidak panen raya di sekolah? Sekarang kan? Walaupun ada miskonsepsi antara pengenalan proyek itu dengan panen raya. Jadi orang beranggapan ketika ada penguatan proyek itu pikirnya harus ada produk. Padahal tidak mesti. Dalam P5 tidak wajib ada produk yang dihasilkan. Yang paling penting adalah karakter yang dibangunnya. Cuma kadang-kadang asa tidak terlihat kalau tidak ada produknya. Dia tetap ada produk. Tapi itu bukan tujuan produk itu. Tapi yang dinilai itu ketika anak kerja kelompok itulah yang dinilai. Gitu ya. Produk itu kadang-kadang kan ada sekolah yang kesulitan dan biaya, tidak mesti. Dan ada lagi Bu, di Cilimus ada satu sekolah ketika semester dia tidak mengadakan tes semesteran. Ternyata apa? Ya tinggal prakteknya saja. Sekolah tidak ada ubah, yang penting sudah tercapai. Kalau dulu kerja jelas bisa tidak seperti itu. Kalau memang tidak ada semesteran, tidak bisa ada tes. Di kurikulum merdeka bisa. Sehingga sekolah itu dicontoh, kalau bisa kayak kebutuhan, kepentingan biaya. Tidak harus buat soal biaya. Tapi tetap jangan sampai begini, hanya ngejar supaya tidak keluar biaya, tapi esensi dari tercapai tidak tercapai. Tetap harus tercapai itu sudah mencapai tidak siswanya. Kalau belum ya harus dilaksanakan. Dan tidak harus semua harus praktis, tidak disesuaikan dengan kondisi mata pelajaran. Tapi itu ranahnya kebijakan pimpinan sekolah kita. Misalnya nanti Bu Jil tuh, nanti di semester 1 semester ini tidak ada untuk sumatif, misalnya semester. Yang penting sudah punya nilai, karena memang formatifnya kan sudah. Mudah-mudahan tidak terlalu tidak puas bisa menggali terus, tapi intinya ya sempurna profil pelajar Pancasila. Walaupun kadang-kadang yang merasa paling berprofil Pancasila tapi tidak Pancasilais, ya kadang-kadang saya saya termasuk kenapa saya ikut grup penggerak, saya ingin tahu mau dibawa kemana masyarakat kita.
Karena problem Pancasila terus yang disampaikan. Kita kadang-kadang jadi badan pembinaan ideologi Pancasila tidak jadi badan perusak ideologi Pancasila gitu. Gitu. Ya kita mah karena justru kita yang ada di gerbang paling depan dengan kita tanamkan ke Pancasila, ya Pancasila yang betul-betul Pancasilais. Dari Islam ke Pancasilais banget sebetulnya gitu ya. Pancasila sudah Islam banget gitu ya. Justru jaga orang lain mengatakan Pancasila, kamu justru kadang-kadang saya melihat seperti merongrong Pancasila. Masa dulu yang musuh agama juga agama. Nah kalau orang PPI musim jangan gitu kan sihnya. Justru penguatannya itu dari agama. Makanya bulan bakulah yang ada di depan sama-sama kepada siswa. Ya, mana Aidil, Bu balik konfirmasi, Bu Ustaz lanjutkan. Dalam rangka ada permasalahan sholat wajib dan baca Al-Quran ya. Iya betul. Baiknya ada gerakan bersama ya. Kayak misalnya kan di sini memang lagi apa usung gitu. Kan gitu ya tidak ada sama bohong. Misalnya kita ada gerakan ke murid ke masjid gitu. Atau ngawas. Tapi bersama-sama jadi tidak hanya satu sekolah atau guru-guru lain mengajak murid-murid untuk ke masjid minimal misalnya di sholat jadi seperti itu bertahap menggunakan terminologi jadi siswa yang menentukan suara pilihan dan pendidikannya jadi menentukan target-targetnya tapi harus ada peningkatan setiap bulannya setiap pekannya misalnya pekan ini sekali seminggu ke masjid pekan depannya 2 kali dan seterusnya model-model gitu tapi saya belum tahu sih pernah menerapkannya. Oke bagus. Sholat nah gitu. Itu ayat kamu sedang tren betul. Jadi memang anak itu harus dibawa ke sana gitu nah. Sholat Ya bagus Pak. Bisa dipelopori lah bus kuningan. Ini mah sekolahan kuningan. Dibuatkan saja buat kalima barangkali sholat nanti kami nanti ada instrumen-instrumen untuk penguatannya ya itu mudah-mudahan bisa menyentuh ya dan tetap bangga dinas sudah program tapinya sudah ada dorong ya bagus sekali Pak nanti bila perlu ada yang bisa menyampaikan oleh hakim utamanya itu bagus jadi kalau bahasa yuk sholat berjamaah sholat ada semacam protokol di sekolah yang dibangun gitu ya terus kita bisa menyentuh ya oke masih ada boleh dengan guru kalau dari guru agama ya dan kita tahu ada beberapa sekolah yang biasa sholat di jamaah ya. Nah, itu ada bagus. Di lapang lagi. Di dapur. Di lapang lagi semua. Gampang. Di lapang semua. Yang biasa aja guru itu dijadwalkan. Itu di lapang. Di lapang sama 7, 8, 9 papanasan tapi wayang dulu kayak ada gerawakan soalnya. Aku coba kan aku sekarang alhamdulillah udah tahu udah PPR keempat atau kelima itu baru sudah ada dijadwalkan satu kurikulum. Berarti pada khusus jadwal sekolah. Iya, 12 terus 12 terus
suatu waktu bisa saja Ustaz, yuk misalnya Selasa tanggal 1, kami kita lihat di mana kalau ini menjadi semua sekolah kan bagus inspirasi itunya. Jadi sholat itu udah Sampai jam 1 sampai 12 tidak ada Pulang ya? Oh iya. Sama. Jadi setelah kalau dulu kan cuma 5 setelah sholat dulu pulang. Sekarang lagi. dan memang jujur kalau kita sebagai PAI sendiri kita sudah tangan kita bagaimana kita mengajak juga dakwah juga mengajak teman-teman kita. Ada guru olahraga, kalau di daerah itu kan guru IPA ya. Apalagi kalau guru IPA dengan guru PAI kan dekat, IPA, PAI. Nama saya Ayub. Oh iya, guru olahraga. Maksudnya Pak PS. Ustaz olahraga. Pak PS. Ustaz olahraga. Nama saya Aib. 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 PAI IPA Aib. Jadi memang bagus nanti kalau tapi minimal kita tuh membuat visi dulu, membangun sebuah keinginan bagaimana sih di sekolah kita. Cuma karena misalnya gini, kalau guru agamanya nggak mau, mah guru yang lain. Kalau jujur terus terkadang ketika ingin menggerakkan keagamaan, guru agama sendiri tidak peduli, tidak mau. Jujur ada. Saya ketika di SMP 2 pertama kali di sekretaris aktif di sekolah, seperti mengajar, saya juga seperti itu. Saya tuh ingin mengaktifkan dalam keagamaan. Dan saya terus dari SMP 2 itu saya 2 tahun YKC. Saya mendirikan sampai ada saya sempat di saya asa di namanya mencaret-caretkan lah ke senior. Saya sedang beragama kayak gitu. Kan tiba-tiba kalau saya tidak diberikan kewajiban, tidak diberikan tanggung jawab, saya tidak mau bergerak. Ternyata ada yang memperhatikan saya. Ternyata setelah itu berhasil. Gitu. Abi sering sendiri di lapangan. Ada ini ada Pak Ade, lu Pak Ade, Tapi Pak Guru, alhamdulillah Pak Agus, yang sampai guru tidak yang mesti keluar. tapi sebuah agama. Rangkul kasih dari katanya. Cuma guru agama ada yang bersandar. Mulai Ustaz, kita orang tua yang lain orang ngasih simbah, orang jadi udah yang paling depan gitu ya. Saya lihat insya Allah dan sekolah sudah bagus dan bagus. Oke, Sedikit ya. Tentang keprihatinan kita membaca Al-Quran itu Bapak. Iya. Saya mencoba lagi ngajak teman-teman guru lain. Akhirnya kami ngajak setiap sebelum belajar bahwa juz amal gitu kan ya. Jadi minta 5 menit ke guru yang lain untuk hanya sekedar membaca pertama jam pertama saja. Cuman ada masalah Pak Bes. Gimana masalahnya? Ada beberapa kalau di saya sekarang gitu ya maaf. Ini ada kepala sekolah yang nggak peduli satu ya. Yang kedua permasalahan itu di Bidkur dan kepala sekolah. Ketika kurang dukungan dari Bidkur kita agak kesulitan. Sebab dulu juga pernah ya ketika pengen pakai kerudung semua siswa dengan Bidkur kayak ribut lah kan gitu ya. Udah lain sebagainya. Nah, mohon bantuannya nanti misalnya kalau ada permasalahan di kepala sekolah apa bisa kita misalnya membuat semacam surat atau apa gitu ya, memohon kepala sekolah untuk pembiasaan Pancasila di bidang keagamaan gitu. Itu kan termasuk juga literasi Quran ya. Nah sekarang baru ada 3 orang yang sudah mau beli itu, terus setiap pagi mulai ngaji lagi kan gitu ya. Itu bagus. Oke, terima kasih. Ya, saya juga minta masukan teman-teman yang lain yang misalnya ada kendala-kendala sekolah. Mudah-mudahan saya mau diinformasikan. Jadi tadi Pak Kapal gini-gini. Saya ingin hadir menjadi bagian dari solusi. Jadi misalnya gini, saya kan ngobrol saya bisa dengan kepala sekolah, bisa juga ke Bidkur. Saya ketika di
Ciberem 1 juga begitu. Saya langsung dengan Bidkurnya komunikasi, membangun bagaimana sistem saya ketika ingin. Jadi saya hadir itu bagian dari solusi, bukan dari masalah. Ya, untuk masalah terjadi masalah bahaya. Ya pengawas di masalah ini salah menjadi solusi. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketika saya ke sekolah sampai ketemu Pak Dedinya lah, saya langsung gitu ya kurikulumnya supaya disinkron. Ya, oke. Dan ya silakan. Berbagi apa yang sudah di program SMP 3 ya Pak Udin. Nanti kan penting mengaji. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Udin itu Bidkurnya yang punya andil besar ya. Memang kami di SMP 3 kebetulan memang Bidkurnya punya ide, kemudian dia sama pihak lain. Tidak hanya dari kami GPAI. Pertama hari Kamis kami mengadakan yang namanya Kataji, Kamis Literasi Mengaji. Semua anak siswa harus membawa juz amma. Semua dikumpulkan per kelas, dikantongkan, disimpan di Bidkur. Setiap hari Kamis, berarti anak yang diutuskan ambil semua nyebar. Nanti 15 menit itu untuk mengaji. Hari Minggu ini targetnya apa? Gimana Kamis ini ya? Minggu pertama 2 kali atau 3 kali terus berbarengan. Jadi yang membimbingnya berarti guru pertama yang mengajar. Yang pertama mengajar. Ditambah lagi kemarin program baru kami itu tentang salitar basok, bukan basok, tapi salitar basok. Literasi bacaan sholat. Begitu. Mungkin diantaranya mereka juga akan belum sampai ke membawa buku-buku itu ya ada ya tuntunan sholat. Gitu. Akhirnya kan kami melihat, ayo bareng-bareng gitu kita ternyata ada yang kerenyang kan kelihatannya mulutnya ya. Jadinya kami kemarin udah 2 pekan itu sudah berjalan, yang insya Allah ini terus berjalan gitu ya. Kalau yang katanya itu udah 1 tahun berjalan, ini tahun yang kedua tuh baru programnya Saliter Baso gitu disebutnya. Mungkin itu jadi mungkin salah satunya kita yang bisa punya ini bisa dari GPAI mau dia disampaikan juga Bidkur, nanti Bidkurnya yang mengkondisikan ke kepala sekolah diketahui nanti kerja bareng gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itulah yang Bu Nur itu bagus, jadi praktik baik itu nanti bisa dijadikan satu sesi lah, 1 hari misalnya oleh berapa orang yang dari Bu Nur, dari Bu Ice, misalnya Mbak Ibu Aji gitunya, atau dari Pak Kiai, 1 hari misalnya 3 narasumber dari beberapa, silakan kita belajar bersama, sudah menjadi inspirasi kita. Saya juga ingin belajar nanti gitu ya. Nah ini kan nyambung, bisa jadi permasalahan dari SMP 5 jawabannya di SMP 1 gitu ya. Ini jawaban konkretnya ya. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan penguatan kepada pihak sekolah, baik kepada pimpinan kepala sekolahnya, guru-gurunya. Mudah-mudahan bisa hadir untuk memberikan solusi. Amin ya Allah. Oke, ada lagi? Kalau kelas 7, jumlah siswa muslim kelas 7 ada berapa? Misalnya 350, kan tadi kan 350. Jumlah siswa muslim kelas 7 yang sudah hafal juz 30. Belum ada ya, kosong, 0 saja. Kalau ada 3, tulis 3. Kenapa saya minta ini? Mudah-mudahan, coba ya nanti hampir Desember, ini suka minta nih. Ya, saya sudah punya data awal, Kemudian jumlah siswa muslim kelas 7 yang sudah lancar membaca Al-Quran, hanya kategori A lah kalau A-nya. Kemudian jumlah siswa kelas 7 yang kurang lancar, ya. Kemudian ada lagi jumlah siswa kelas 7 yang tidak bisa baca Quran. Nah, sebelum saya bagikan, saya kesepakatan dulu apakah pembagian seperti ini atau ada yang perlu dikoreksi nih. 1 yang sudah hafal juz 30, 1 sudah lancar baca Quran, yang kedua kurang lancar baca Quran, ketiga tidak bisa baca Quran. Cukup. 3 atau mau ditambah? Cukup. Di saya Gimana? menggunakan tes penyederhanaan Iqro. Nah, Iqro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tapi bisa saja masukkan misalnya Iqro 1 berarti tidak bisa. Tidak bisa, ya betul. 3, 4 di kurang lancar, 5, 6 di sudah lancar. Itu bisa. Jadi A, B, C sebenarnya ya.
Tadi mah 4 sebenarnya mas. Kalau nggak tiga juga kenapa saya itu juga ada lah ya. Sepakat ya? Ini kan untuk kelas 7 saja. 7 Nah, dan 9. semua. Ini kelas 7 dan kelas 8. Kelas 8, kelas 9. PAI saya yang isi ya, Abdi di kelas 7 Nah. Pak Udi di kelas 8 Pak Asep kelas 9-nya. Nah, dan kesini gabung saja. Iya, iya. Nah, Isinya itu nanti Abdi di Betul. kelas 7, Pak Asep yang kelas 9. Sementara dari ibu bapak guru, gitu ya. Dan saya berterima kasih karena sekolah sudah melaksanakan ini sebetulnya, saya belum datangnya. Ya. Dan nanti setelah itu sampai kelas 9 ya untuk data sementara. Dan saya terus terang mungkin akan lebih memprioritaskan baca Quran dulu lah. Saya sangat sedih lah, miris baca Quran ini. Mas di SMA nggak begitu. Oke, itu yang pertama ya untuk Google Form sudah oke. Kalau SKM mah di Pak Sedainya, PKG, Pakai gitu juga Pak. oh ya, gitu. Ada yang Nah selanjutnya mohon maaf untuk tertib administrasi, mohon maaf. Jadi saya akan mengambil beberapa dia supaya apa namanya, saya ingin punya data komplit tentang keadaan GPAI. Jadi kalau ini kan langsung tersimpan digital. Iya. Jujur waktu saya di Gugus Kuningan dulu ada GPAI yang selama ini nggak pernah sekalipun beliau buka sidang tentunya. Nah, ada jawabannya tidak akan ketawa. Dan ini tidak akan pengaruh ke sertifikasi tidak. Cuma saya ingin punya data. Oh yang hari ini aja sih saja. Jangan khawatir Pak Ali.